Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan membawa kita seberataan pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Hal yang ke-25 yang mewariskan kefakiran, kashful aurati fi wajhi syamsi wal qamari. Membuka aurat langsung di bawah matahari atau sinar bulan. Kashful aurati, membuka aurat, fi wajhi syamsi, langsung di bawah matahari, wal qamari, dan di bawah sinar bulan. Atau bahasa Banjarnya batilanjang, di bawah matahari dan bulan. Mungkinkah orang menggawe ini? Mungkin. Apalagi akhir zaman ini macam-macam tren, fashion dan sebagainya. Di pantai-pantai banyak orang yang berbaju kekurangan kain. Tapi pantai kita di Kalsel kada datang. Pantai-pantai di luar sana yang sudah tersohor, terkenal wilayahnya, destinasi para turis. Ada yang bahkan babinian kada pakai kain apapun untuk bagian atas badannya, yang ditutup di bawah aja. Atau di bawah sinar bulan betilanjang, ada juga. Wah, ini ada yang healing ke gunung, naik ke puncak. Akhirnya bulan purnama, entah apa tujuan dan maksud, dibuka baju seberataan dan inya seakan menikmati sinar bulan berduaan dengan si dia. Nah, ini penyebab kefakiran yang ke-25. Namun kita ada tegawi bang ini. Ada yang tegawi lah. Ke-26, istiqbalul qiblati bi baulin aw ghaitin. Penyebab kefakiran ke-26, buang air besar dan buang air kecil menghadap kiblat. Buang air kecil, baul, dan buang air besar, ghaid, menghadap kiblat. Kiblat anggap di sana. Lalu inya kami hadap ke sana. Arah samburan banyu kaminya mengarah kiblat. Atau inya betakai, mohon maaf, menghadap kiblat dengan muhanya yang super karas tuh. Ini menyebabkan kefakiran. Hanya saja dalam fikih, apabila bekamih atau buang air besarnya fi mahallin mu'addin liqada'il hajah, di ruangan bangunan khusus yang memang untuk buang air besar, buang air kecil, dalam tanda kutip WC atau toilet,
ada dindingnya kayak itu nah. Walau menghadap kiblat kada makruh jar ulama fikih karena sudah tertutupi dinding. Adapun di padang terbuka, dan ini biasa digawi orang Arab zaman bahari ketika musafir. Ketika musafir berhari-hari melakukan perjalanan, di tengah perjalanan kebelet pipis atau hendak buang air besar. Nah, di tengah padang pasir inya digalilah lubang lalu mengeluarkan kotorannya di situ. Kalau menghadap kiblat mewariskan kefakiran. Yang ke-27 hal yang mewariskan kefakiran, dan ini banyak tagawi. At-tata'ubu fis shalah, menguap ketika sholat. Apabila rancak tagawi tarawih. At-tata'ub fis shalah, menguap. Apa bahasa Indonesia menguap? Hah? Menganga? Menguap ketika sholat. Nah, kalau menguap, sunnahnya di luar sholat inilah kita menutup muntung. Idza tata'aba ahadukum falyaruddahu mastata', dalam satu riwayat. Jika salah seorang dari kalian, ujar Nabi, menguap, maka hendaknya menolak, menahan, jangan sampai terkuap, dan kalau terkuap pun tutup muntung. Jangan biasakan menguap tuh sekahandak hatimu. Ada dah lalu nang sopan santun menutupnya. Wah, masuk ilalat hanya tahu. Kayak apa sunnah menutupnya? Pakai 2 jari. Kalau tak kuat ketika sholat, mewariskan kefakiran. Kalau secara ilmu kedokteran, sebab orang menguap itu kekurangan oksigen di otak. Kalau dalam sudut pandang hadis, at-tata'ubu minasyaiton, dalam satu riwayat. Menguap itu sumbernya dari setan. Kenapa bisa menguap? Karena kita pengulir. Kenapa bisa menguap? Karena badan kada dibiasakan untuk beraktivitas yang baik. Orang-orang yang ketujuh santai, hari-hari HP, beraba, hobinya berbaring, main HP. Nah, itu yang rancak menguap. Tapi kalau pekerja keras, buruh dan yang lain, jarang-jarang benar. Yang ke-28, banyak juga tagawi. Penyebab kefakiran ke-28, al-busaqu 'alal khala'i warmad, meludah kepada tempat buang air dan meludah kepada abu dari bara api. Meludah ke lubang WC kayak itu. Karena wah ini kita WC tempatnya. Rancak tegawi, sadar kada sadar ini kadang. Lakian bakami sambil bedungkung. Sekalian dibuang kan disiram, sekalian praktis. Sekalinya ini mewariskan kefakiran. Banyak nanti ini sambil betakai buang air besar. Pina ada lendir. Akhirnya campur aduk kotoran lawan yang likat-likat tadi. Penyebab kefakiran sekalinya. Jangan biasakan beludah di lubang WC. Beludah di lain, di wastafel atau di selokan atau di tisu buang ke sampah. Beludah di WC, di lubangnya khususnya menyebabkan kefakiran sekalinya.
Waramat, begitu pula meludahi abu. Nah, ini orang iseng. Pernah lapian melihat kayu tuh dibakar. Setelah dibakar tuh ada sisa-sisa pembakaran, abu-abu nang masih panas. Ada habang-habangnya kadang. Kayunya tuh masih terbakar tuh. Ada kadang orang iseng, cuk, jeludahinya. Gimana? Cuk. Nah, iseng itu kata kalian, ternyata mewariskan kefakiran ini. Meludahi abu nang membara. Kayak apa ya ludah, amun diludahi ke api apa jadinya? Penasaran wara, cuh ya esok kada berduit so. Al-busaq ala ramat. Ke-29 penyebab kefakiran wad'ul yad 'alal khat wa anta qa'idun bila waja'in. Meletakkan tangan di pipi dan engkau dalam keadaan duduk tanpa ada sakit apapun. Duduk meletakkan tangan di pipi, nah, sambil budak HP, panat kanan kiri pulang. Ternyata ini mewariskan kefakiran. Lain hanya garing. Garing raung kepala lalu lagi nih. Majer. Gigi sakit contohnya. Nah, itu dimaklumi. Tapi ini kadang-kadang memang pangulir, ciri-ciri orang pangulir. Ciri-ciri orang pangulir itu kayak itu. Mbah tuntung sembahyang, inya sebagai makmum di belakang, imam bawirid, inya bawirid tapi gini nah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Mewariskan kefakiran. Sambil duduk lah. Sambil berdiri nah kayak ini ada faedahnya. Yang ke-30, man fataha ala nafsihi baban minas su'ali fatahallahu alaihi sab'ina baban minal faqri. Yang mewariskan kefakiran ke-30. Barang siapa yang membuka satu pintu meminta, barang siapa yang membuka pada dirinya satu pintu untuk meminta-minta pada orang lain, maka niscaya Allah akan buka baginya 70 pintu kefakiran. Bapak pinta mengemis dan inya dalam keadaan darurat. Artinya bukan orang nang mohon maaf fisiknya ada kekurangan, kada mampu begawi. Bukan orang yang mohon maaf penglihatannya kadada sehat walafiat, tapi piraga pinjang contohnya. Kan banyak penipu itu. Piraga, kada mampu, ulun kada makan 3 hari. Lalu nang berjalan aku mau 5 harinya. Balas. Barang siapa yang sudah membuka satu pintu berpinta kepada orang, barang siapa yang membuka satu pintu pada dirinya, meminta pada orang lain tanpa ada alasan kuat, kadada udzur, kadada ini, mampu aja bekerja mencari rezeki halal, meminta-minta lawan orang, fatahallahu alaihi sab'ina baban minal faqri. Niscaya Allah akan buka baginya 70 pintu kefakiran. Kada bertambah sugih kan? Malah bermiskin pulang. 70 pintu kefakiran Allah buka. Nah, makanya jangan berpinta-pinta kecuali ada hajat dan darurat, kita kada mampu lagi. Minta tolong langsung orang. Mentok-mentok jangan minta berhutang barang tuh nah. Kalau darurat. Tapi jangan berhutang di pandir wara, dibayari kada. Nah, itu cari uang. Wa hadhil asya'u kulluha minal adabi wa dzauqi wa tarkuha aula.
Ini semua dari 1 sampai 30 kulluha minal adab. Seberataannya termasuk bagian daripada adab. Artinya hanang termasuk kategori adab. Wadau dan sesuatu nang dirasa. Artinya sesuatu nang diuji coba oleh ulama sebelum-sebelumnya. Watarkuha aula dan ditinggal lebih baik. 1 sampai 30. Id minha ma warada fihi nassun wa minha ma thabata bitajribati wallahu alam. Karena sebagian dari 1 sampai 30 ini memang ada nas riwayatnya yang mengarahkan ini adalah kefakiran, dan sebahagian lagi bitajribah telah diuji bahwa ini memang mewariskan kefakiran. Wallahu alam jasidin. Nah, setelah menyebut 1 sampai 30 secara mantur, artinya berurut-urutan, wa hadhihi abyatun hawat asya'a turithul faqra wa qad wajadtuha fi fawaid ahadil ulama. Ini adalah abyat syair atau bait yang mengandung hawat, mengandung hal-hal yang mewariskan kefakiran. Waqad wajadtuha fi fawaid ahadil ulama, dan aku telah menemukannya jersidin dari faedah-faedah salah seorang ulama. Nah, jadi bait atau syair di bawah ini isinya adalah hal-hal yang mewariskan kefakiran. Wa yurithul faqra aidan iddatun dzukirat minni faqad addaha wahfat ala mahli. Ada beberapa hal pula yang mewariskan kefakiran. Maka ambillah jumlah tersebut dan hafalkanlah dengan pelan-pelan. An-naumu 'uryan au aqlu ala hadatsin wa tarku kanasin wa harkul kishri min basali. An-naumu 'uryan, yang mewariskan kefakiran di syair ini guring dalam keadaan telanjang, uryan. Ternyata mewariskan kefakiran. Guring, kada bebajuan sama sekali, mewariskan kefakiran. Adalah yang tegawi ini. Ada banyak orang kada hendak bebajuan sama sekali, guring. Kenapa? Panas menggentang. Humap ya, ternyata mewariskan kefakiran. Hati-hati ben kami hilipas. Au aklu ala hadatin. Begitu pula yang mewariskan kefakiran selanjutnya, makan dalam keadaan masih berhadat besar. Makan sesuatu sedangkan inya belum mandi junub. Suami istri, mohon maaf contohnya nih, habis berhubungan, lapar. Kita tulakan dia makanan ke nasi goreng, berdua belum mandi padahal. Berdua junub nih, tulak makanan ke nasi goreng. Aduh, kada berduit kena. Koler mandi, kena jagin mandi subuh. Ya. Makan banyak, mewariskan kefakiran. Makan dalam keadaan masih junub, ingat kan? Mewariskan kefakiran itu jar ulama. Wa tarku kanasin. Begitu pula mewariskan kefakiran koler basa sapu. Artinya membiarkan rumah rigat. Membiarkan rumah berantakan, rigat, debu. Pangulir. Nang bini pangulir, nang laki pangulir, anak-anak sama, HP wara diudak. Sesapu tuh sampai hibak lawan sarang laba-laba. Ditukar, jarang dipakai. Mewariskan kefakiran rumah tangga gini. Pangulir bahasa sapu. Debu rumah. Waharkul kishri min basoli. Nah, ini sama dengan semalam. Membakar kulit bawang bombay.
Nah, itu mewariskan kefakiran. Wal kansu fil laili la taf'al ala abatin. Selanjutnya yang mewariskan kefakiran, basa sapu di malam hari. Nah, banyak tegawi. Basa sapu tapi di malam hari basa sapunya. Ada baik juga nih. Hindari kalau kawan. Kecuali darurat benar. Ada nang tumpah atau apa, jangan sampai ke isuk. Segera sapui. Tapi nang basa sapu rutinan, jangan dibiasakan malam, subuh, pagi, sebagaimana kita baca sebelum-sebelumnya. La taf'al ala abatin, jangan ikam berbuat sesuatu yang sia-sia. Akhrij kumamatakum matrah ala zabali. Keluarkan sampah dari rumahmu dan letakkan di tempat sampah. Artinya yang mewariskan kefakiran selanjutnya membiarkan sampah dalam rumah sampai berhari-hari. Sampai tepa malam kada dibuang, ditumpuk, kada hendak dibuang koler, kena menghadang seminggu jadi dibuang. Wah. Padahal bakas tulang ayam, bekas hirisan bawang, macam-macam, ada nang bekas makanan ini itu nang lembek cair terkumpul, seminggu hanya dibuang, dibiarkan semingguan, mewariskan kefakiran. Akhrij kumamatakum, keluarkan sampahmu dari rumah, watrah ala zabali, anda ke bak sampah, buang ke mazbalah, tempat sampah. Jangan dibiasakan tertumpuk sampah di rumah sehari dua hari. Kalau kawan, apabila hibak sudah bak sampahnya, khususnya sampah-sampah dapur, karena yang paling banyak sampah itu sampah dapur. Kadang diandak di kantongan plastik di dapur, ditumpuk banyak. Jangan sampai berhari-hari, buanglah kasih. Jangan pengulir membuangnya. Jangan menghadang cacak kanyang, karena cacak nang mahantupi biasanya. Wal masyu qaddama syaikhin, termasuk mewariskan kefakiran berjalan di muka orang tua. Kai-kai. Pian nih satu arah berjalan lawan kai-kai. Kemudian pian berjalan mendahului sidin. Sidin belakang pian nah tapa umbai memburiti kai. Mewariskan kefakiran. Karena dalam Islam adabnya biarkan yang tua berdulu berjalan. Kali bipai mendahulukan sidin, sidin lambat berjalan. Lambat jualun sampai liung. Cari jalan lain. Atau tata keramanya bepada beizin. Kai ulun berdahululah. Ulun ada nang hendak di di sana belalakas, minta izin berdahulu. Pian panglambat benar. Itu menyakiti hati, jangan. Kalau ada kata-kata pian panglambat benar, nyata ai sidin. Tuhan aku nih. Au nida'u ab bil ismi. Begitu pula mewariskan kefakiran, mengiau abah seorang pakai ngaran. Bah, terlalu bangetnya. Mengiau abah seorang pakai ngarannya. Abahnya ngarannya Fakhrudin. Odin. Kayak kisahnya bahari pian din bertamu lawan mama. Oh, nyaman muha. Mengiau kuitan pakai ngaran. Apakah terjadi kayak ini? Terjadi. Terjadi kekurang ajaran kayak ini banyak terjadi, khususnya di mana? Di negeri-negeri barat. Di barat itu biasa mengiau kuitannya pakai ngaran. Don't do it, Frederick. Jangan kau lakukan ini, Frederick. Ngarannya Frederick, abahnya. Nyamannya. Kebiasaan dan melebari, model terbentuk satu kebiasaan itu. Ini mewariskan kefakiran dalam sudut pandang ulama. Namun kita memang alhamdulillah Indonesia ini pada khususnya ada nilai-nilai yang sudah baik tertanam, yang sudah
ratusan tahun tegawi. Kada mungkin kita mengiau kuitan itu pakai ngaran langsung, ada mungkin. Terlalu benar. Kecuali kasus nang anak ini merasa ditelantarkan oleh abahnya. Saking muarnya, saking sariknya lawan abahnya. 20 tahun kada pernah menemuinya, ditinggal inya lawan mamaknya, kawin pulang nang abah. Setelah 20 tahun anaknya sukses, hanya berbulik pulang, nak jeneng kuitan. Nah, ini bisa tekiau ngaran gini. Kada tahu dimalu kuitannya. Banyak sudah anak sukses, lalu nak minta duit nang rokok. La haula wala quwwata illa billah. Intinya nida'ab bil ismi, mengiau kuitan dengan ngarannya langsung. Wad'u lahu tahsul ala amali. Doakan orang tuamu, maka engkau akan meraih apa yang engkau inginkan. Wal asalu bitini wat turabi qad dzakaru. Termasuk mewariskan kefakiran selanjutnya, mengkonsumsi madu dicampur tanah liat dan debu. Artinya ada madu, entah kayak apa kejadiannya, karena tanah, debu bercampur, pian paksakan memakan. Kada dibuangi bagian yang kena debu, kena tanahnya, itu mewariskan kefakiran. Wal ibtikar ila suqi min ajalin. Selanjutnya mewariskan kefakiran, besungsung-sungsung tulak ke pasar dengan tergesa-gesa. Hanya tuntung sembahyang subuh, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung ke pasar. Padahal pasar jam 7 hanya toko buka. Kenapa jadi sungsung? Mengejar satu produk nang lagi obral. Ibtikar ila suq min ajalin, besungsung-sungsung tulak ke pasar dengan tergesa-gesa mewariskan kefakiran. Wal intisyab bimaksurin sanabiluha. Selanjutnya yang mewariskan kefakiran, intisyatu, menyisir rambut, bimaksurin sanabiluha, menggunakan sisir yang tangkai-tangkainya patah-patah. Suroi patah beberapa tangkainya, ganti tukar hanyar. Kalau dipaksakan besuroi pakai nang patah itu tadi tangkainya, ini ulama mengatakan mewariskan kefakiran. Tukar yang hanyar tuh. Patah 20 tahun dah suroi ini kan diganti-ganti. Mulai nenek masih hidup sampai buyut disuruhkan, patahan dah, tatap dipaksa, saking pamalarnya nungkar suruh ini, nang patah dipakai apa? Mewariskan simpan, kalaupun itu kenangan simpan, jangan dipakai lagi. Khiyatatu thawbi malbusan rawahu jali, termasuk mewariskan kefakiran, menjahit baju ketika bajunya masih dipakai, dan ini diriwayatkan oleh orang yang jelas. Pian pakai baju nih, gamis contohnya, benangnya pacul bagian kanan atau kiri, terbuka, masih dipakai gamis itu sampai pian jahit. Menjahit baju yang masih dipakai. Pun begitu pula selawar. Selawar ini masih dipakai, ujungnya rabit contohnya, kena rantai sepeda, sambil dipakai dijahit ujungnya, mewariskan kefakiran. Pacul, kayak babib ini pang selawar sebutingnya, nah itu ngalihan. Menjahit baju pakaian, selawar mencakup ketika masih dipakai di awal. Jadi kayak apa? Pacul dulu hanya dijahit, ditambal nang rabit dan belubangnya. Jangan sambil dipakai. Kada tasarwuli fi halil qiyami. Wah, ini banyak digawi lalakian. Termasuk mewariskan kefakiran,
at-tasarwul fi halil qiyam, memasang selawar sambil berdiri. Wah. Paham lah biar masang selawar sambil berdiri. Lagian banyak begawi. Selawar panjang, selawar handap sambil berdiri memakai. Bertopang batis sebelah dulu. Kan sebelah kanan dibuat dulu. Kanan diangkat, kiri nang bertopang. Tuntung masuk sudah bagian kanan sampai tikas paha, andak batis kanan, batis kiri pulang diangkat. Ternyata ulama mengatakan at-tasarwul, makai selawar sambil berdiri, itu mewariskan kefakiran. Lalu kayak apa masang selawar? Apakah harus bersumbalit? Sambil duduk, afdolnya duduk. Kenapa gerang harus duduk? Berdiri nyaman, mempermudah. Ketika pian anung masih nyaman. Nang tua-tua merasa tak? Nang sudah umur kepala 5, 4,5, itu merasa batisnya kada sekokoh ketika muda. Ketika muda bujurai batis kayak Cristiano Ronaldo. Sudah kepala 5 itu rengkot-rengkot, betagar lintuhut dah, kreot. Amun betopang sebelah batis, pinggang hantamnya. Mencucuk. Ya. Nah, afdolnya memasang selawar sambil duduk. Kamu nang anum-anum kan, awak aja mah kuat aja aku. Kada labah ada, sehat, anum nih kan. Kena merasa kepala 4 umur, ulun kepala 3 aja merasa dah nah. Mulai rengkot dalin tuhut. Ternyata masang selawar sambil berdiri mewariskan kefakiran. Jadi usahakan masang selawar sambil duduk. Kada laful imamati antaquda minal malali, ay bisabab al malal. Begitu pula mewariskan kefakiran, melipat imamah, kayak ulun nih, imamah atau bahasa orang Banjar bolang. Memasangnya sambil dalam keadaan duduk karena kulir berdiri, mewariskan kefakiran dia ulang. Memasang imamah itu afdolnya sambil berdiri. Kalau kulir sambil duduk lalu memasang, itu mewariskan kefakiran. Lain halnya darurat, kada kamu berdiri, contoh dalam mobil, mau kada mau. Kada tawassu'u, begitu pula yang mewariskan kefakiran at-tawassu' boros. Apa aja hendak ditukar. Nyata mewariskan kefakiran ini. Pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Seorang mohon maaf miskin, tapi bergaya-gaya orang sugih. Nah ini jelas mewariskan kefakiran. Sudah tahu duit pas-pasan, masih boros. Di aplikasi Shopee-nya, keranjangnya tuh hibah, benar, berderet-deret. Nang paham gak? Kena apabila mana gajian check out berataan, wah, boros. Nang kada penting ditukar. Kada kawa melihat iklan sedikit-sedikit hendak menukar. Kada kawa diunjai sales, tak tukar juga. Bungole sales, ini produk terbaru loh bu. Ini produk luar biasa aja sales. Bahkan kami punya diskon apabila ibu membelinya dengan harga Rp200.000, maka ibu akan dapat 1 paket yang mana ibu akan diuntungkan Rp10.000. Wah. Kalau beli satuan maka harganya Rp210.000. Tapi kalau sepaket Rp200.000, boleh salah Rp10.000 lah. Untung nih ibu. Hakon menongkari susu anak habis. Nah, atau wasok karena itu. Jelas mewariskan kefakiran ini. Pengeluaran lebih banyak dari pemasukan. Kada pintar dalam mengelola harta, memanajemen harta. Boros. Kada bisa menghemat, kada bisa ini. Wa taqtiru fi akli, termasuk mewariskan kefakiran selanjutnya. Taktir, pemalar dalam urusan memakan.
Tadi itu boros tawasu dalam hal umum, nukar barang, nukar ini, nukar itu, itu mewariskan kefakiran. Ada ini takdir fi akli, baimit dalam urusan memakani anak bini. Saking apik dan hematnya, kita seminggu umanya supaya lakas sugi makan intalu aja lauknya. Intalu nasi kecap. Intalunya pun tuh dibagi seperempat orang. Takdir fi akli. Engken untuk urusan menyamani makanan bini. Bukan mewah, tapi nang nyaman barang nang bisa bergoyang lidahnya gitu nah. Ini kada kita harus jaga kawa nasi itu seperempat dari piring aja. Wah, supaya apa? Kada banyak kita pengeluaran. Tina mesti nang abah nih bapandir gitu. Berokok deres. Ini mewariskan kefakiran justru. Baimit dalam hal makanan. Baimit benar gitu nah. Takdir. Sampai rela mengorbankan anak bini makan seadanya seadanya benar. Atau kecap nasi wara. Kenapa abahnya kita kada belauk? Hemat. Supaya kita kawa nukar ini itu hemat nasi kecap saban hari gitu. La haula wala quwata illa billah. Harus variatif juga dalam rumah tangga tuh. Nah, dalam seminggu ganti-ganti lauknya. Kena orek, wayah-wayah ada duit sedikit tukarakan nang tanyaman gitu. Wayah-wayah duit sakit kohop nih. Rasa nasi padang ada juga rasanya barang tuh. Kalau beristilah sengaja menghemat behimatan dalam urusan pemakan anak bini, justru mewariskan kefakiran. Jadi harus pintar sebagai suami itu. Seminggu tuh jangan nasi kecap intalu, wayah-wayah mie soto Banjar, warnanya dirubah, nang putih, nang hijau, tak mie tetap. Itu takdir fi akli, justru mewariskan kefakiran. Nyamani anak bini itu nah. Bawa sekali-sekali dalam sebulan tuh makan di luar. Supaya ianya gembira, mewarnai keharmonisan rumah tangga ulang. Ini justru yang akan melancarkan rezeki. Tarkul lubab bila laqtin ma'al kasli. Begitu pula mewariskan kefakiran, memakan buah-buahan tanpa dikunyah karena koler. Memakan buah-buahan, entah anggur, entah rambutan, entah apapun, kada dikunyah bila mungkin, kada dikunyah. Makan anggur, hendak mutung, gop, langsung taguk. Oleh mengunyah di gigi, mewariskan kefakiran nih. Buah-buahan yang halus-halus, kada dikunyah, langsung taguk pun. Takut. Kenapa pian kayak itu? Mau kada kini kena diambil orang tadi orang. Sekira lakas ya. Wah, menguluh rupanya. Tarkul awani bila takhmiriha, begitu pula mewariskan kefakiran, membiarkan wadah-wadah banyu al-awani, gentong, tahu lah gentong pian? Drum dan sebagainya dibiarkan terbuka tanpa ditutup. Nah, ini ternyata mewariskan kefakiran. Sunnah khususnya gentong wadah banyu yang di luar-luar rumah, penampungan air itu ditutup. Ditutup itu sunnah. Wa kadza tafyus sirat binafkhil fami anhu jali. Begitu pula mewariskan kefakiran, mematii lampu colok dengan ditiup. Nah, lilin nih lampu, artinya api lampu dipakai untuk penerangan. Mematiinya dengan cara ditiup, mati pajah, mewariskan kefakiran sekali.
Selamat ulang tahun, tiup lilinnya, shoot, habis duit kuitan. Mematii lampu atau api, lampu colok dengan ditiup. Lalu kayak apa mematinya? Bukan ditiup. Mengkopi. Itu sebagian gak itu balik. Tak, karena ada terlalu panas, tak matinya. Karena dengan dikapit itu hilang oksigennya, lalu mati. Atau kayak apa? Pakai kain, tak ditutup. Obor, ngalih juga apa mau mati obor ditiup. Begana. Tak, atau disiram. Nah, itu. Namun ditiup intinya top yusiraj dinafkhil fam, ditiup pakai mulut malah mewariskan kefakiran. Kadal wudu'u ala baitil barazi. Begitu pula selanjutnya mewariskan kefakiran berwudu di dalam WC. Berwudu di dalam tempat yang disediakan khusus untuk berkamih atau buang air besar. Inya di rumahnya ada 2, kamar mandi ada WC. Kawannya wudu di kamar mandi, tapi memilih di WC aja gin. Ada degawian orang ini nih. Lain halnya sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kalau mau kada mau sudah begitu bangunannya kamar mandi gabung lawan WC. Nah, ini di luar pembahasan. Tapi usahakan jauh-jauh dari lokasi tempat betakainya. Jangan bestilah di tempat betakai berwudu. Kadza tarkul furudhi ma'at tafrid fin nafli. Begitu pula yang mewariskan kefakiran meninggalkan hal yang fardu tapi berlebihan dalam mengerjakan yang sunnah. Sembahyang 5 waktu kada diperhatikan bujur, tapi yang sunnah behimat. Contoh tarawih. Wah, tarawih behimat, mukuna nang hanyar, sejadah hanyar, rapi, bermake up sebelum kalanggar. Wah, urusan yang sunnah tarawih rajin. Subuh melandau. Duhur lawan asar kada tegawi. Alasan memasak ini itu nang fardu ditinggal, behimat menggawi nang sunnah, mewariskan kefakiran. Apalagi nang fardu ditinggal, nang sunnah ditinggal, magihnya. Gitu. Wa mashu wajhika bil atwabi da'hu wa man rawa lakum mashahu dha'ifhu bil ilali. Selanjutnya nang mewariskan kefakiran wa mashu wajhika bil atwab, mengusap wajah dengan menggunakan baju yang dipakai. Wah, banyak nih. Mengusap wajah dengan menggunakan baju. Banyak kada tegawi, banyak. Khususnya yang olahraga. Yang olahraga lari nih. Wah. Tepaluh. Ngerasa jimus dahi ini. Apa nang digawi? Baju diangkat. Sup. Pusat kelihatan. Ini mewariskan kefakiran. Lalu kayak apa? Bawa anduk, bawa sapu tangan, bawa tisu. Itu nang dipakai. Kalau mengusap wajah dengan menggunakan baju, mewariskan kefakiran. Wa man rawalakum mas'ahu dha'ifu bil ilali. Dan siapa orang yang meriwayatkan boleh haja kada apa-apa, maka anggap lemah pendapatnya. Yang bujur adalah mengusap wajah menggunakan baju yang lagi dipakai, mewariskan kefakiran. Banyak tegawi. Termasuk pula ibu-ibu kadang lagi bermasak. Lagi bermasak, pancinya panas nih, hawa panas. Nah aja. Ini pakai ujung pakaiannya nah. Kenapa bermuring? Sekalinya di sini juga. Nah, itu ternyata mewariskan kefakiran. Lalu kayak apa? Sediakan khusus mindil, sapu tangan, tisu. Tisu bagus, sapu ke muka. Jangan menggunakan baju yang lagi dipakai. Mau singus, orang lebihnya tuh. Tapi merigat bang.
diikat semua. Khatimatun wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan di malam Kamis berikutnya. Insyaallah 2 atau 1 pertemuan lagi, ya 2 pertemuan lah khatam kitab kita. Mudah-mudahan keberkahan dari kitab ini bisa sampai pada kita dan mengamalkan apa yang baik di dalamnya. Mudah-mudahan diberikan taufik dan kemudahan untuk hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakkina wa fakki ahlana wa qarabatin lana bi dinina ma'alil qatri unda wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.